dari kelompok 9. Pagi ini kami akan membahas materi tentang Qasas Al-Quran. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Puput Najwa, dan rekan saya Farul Muzaki, dan yang ketiga Tamara Sari. Baiklah, topik pembahasan kali ini adalah pengertian Qasas Al-Quran, macam-macam Qasas Al-Quran, manfaat Qasas Al-Quran, pengulangan qasas dan hikmahnya dalam Al-Quran, dan yang terakhir pengaruh qasas Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Secara bahasa dan disebut etimologi, qasas adalah bentuk jamak dari bentuk masdar kata kisah yang memiliki arti kisah, cerita, hikayat. Kata kisah yang berarti mencari jejak atau mengikuti jejak. Dengan demikian, qasas berarti berita yang berurutan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 62 yang artinya sesungguhnya ini adalah berita benar. Dalam Al-Quran, kata qasas memiliki berbagai macam makna kebahasaan, bisa diartikan sebagai urusan, berita, perkara, dan keadaan. Secara istilah yang disebut terminologi, qasas Al-Quran adalah pemberitahuan Quran tentang hal ihwal yang telah lalu, nubuat kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona. Macam-macam qasas Al-Quran. Menurut Mana Khalil Al-Qotan dalam bukunya yang berjudul Mabahisul fi Ulumul Quran, kisah dalam Al-Quran dibagi atas 3, yaitu 1. Kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mujizat-mujizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. 2. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, 2 orang putra Adam, penghuni gua Ashabul Kahfi, Raja Zulkarnain, Korun, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu atau yang disebut Ashabus Sabti, Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, dan lain-lain. 3. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti Perang Badar dan Perang Uhud dalam surat Al-Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam surat At-Taubah, Perang Ahzab dan dalam surat Al-Ahzab, Hijrah, Isra, dan lain-lain. Manfaat qasas Al-Quran. 1. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para rasul, penjelasan pokok-pokok syariat yang diemban oleh setiap nabi sebagaimana yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. 2. Mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan dan para pendukungnya. 3. Membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabdikan peninggalan mereka, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam risalah dakwahnya dengan memberikan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai macam level generasi yang berbeda. 4. Membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang apa-apa yang terdapat pada kitab mereka setelah mengalami perubahan dan penggantian. 5. Menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam risalah dakwahnya dengan memberitakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai macam level generasi yang berbeda. 6. Membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang apa-apa yang terdapat pada kitab mereka setelah mengalami perubahan dan penggantian. Pengulangan qasas dan hikmahnya dalam Al-Quran. 1. Menjelaskan kebalaghon
Al-Quran dalam tingkat paling tinggi. Sebab di antara keistimewaan balagah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. 2. Menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Quran itu dalang dari Allah. 3. Memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besarnya perhatian. 4. Perbedaan tujuan. Karenanya kisah itu diungkapkan, maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di suatu tempat, karena hanya itulah yang diperlukan. Sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain sesuai dengan tuntunan keadaan. Pengaruh khusus Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Penuturan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah SWT. Karena itu ditegaskan Allah SWT, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Jika kita telah lebih jauh, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat muatan kisah-kisah turun saat Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, periode Makkiyah. Periode tersebut prioritas dakwah Rasulullah lebih banyak diarahkan kepada penanaman akidah dan tauhid. Hal ini memberikan isyarat bagi kisah-kisah sangat berpengaruh bagi upaya untuk mendidik seseorang yang awalnya belum memiliki keyakinan tauhid menjadi hamba Allah yang bertauhid. Selain itu, pada periode Mekah, Nabi Muhammad juga banyak mengadakan upaya penanaman akhlak karimah dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang tidak bermoral. Pemberian Contoh-contoh kisah umat terdahulu beserta akibat yang dialami bagi orang yang menentang perintah Allah serta berperilaku tidak baik secara tidak langsung mengetuk hati orang yang merenungkan hikmah di balik kisah tersebut. Kisah menjadi sarana yang lembut untuk merubah kesalahan dan kekufuran suatu komunitas masyarakat dengan tidak secara langsung menggurui atau menyalahkan mereka. dalam dunia pendidikan, pola pendidikan yang hanya menggunakan metode ceramah cara monolog tentu sangat membosankan bagi peserta didik. Terlebih di kalangan peserta didik pemula pada tingkat SD atau MI, seorang pendidik harus mampu memberikan variasi metode pembelajaran dengan menyisipi berbagai kisah dan cerita yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran. Semua media kisah tersebut tentu memberikan pengaruh bagi sikap afektif maupun kejiwaan para pemirsa maupun pendengarnya. Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya kisah-kisah bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang bisa dijadikan rujukan bagi kehidupan manusia. Dunia pendidikan pada hakikatnya menjadi upaya menjelaskan hasil eksperimentasi sebuah kisah kehidupan manusia sepanjang sejarah. Dalam pendidikan, kisah-kisah yang positif jadikan rujukan pengambilan kisah teladan ini, sekaligus memiliki kesamaan dengan misi Al-Quran, yaitu membawa manusia kepada sosok insan paripurna, al-insan al-kamil, yang memiliki budi pekerti yang luhur, al-akhlak al-karimah. Begitu pula dengan misi Rasulullah SAW yang diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Pendidikan yang baik adalah yang juga akan membawa manusia serta kehidupan di dunia ini bisa sejahtera secara lahir dan batin. Suatu kehidupan yang dipenuhi dengan sikap saling menghormati antar sesama manusia, bahkan juga dengan makhluk lainnya. Ada sisi lain dari pengaruh kisah dalam Al-Quran ini berpengaruh pada manajemen pendidikan, diantaranya kisah dalam Al-Quran banyak memberikan pesan dalam titik mencapai sebuah tujuan dibutuhkan strategi perencanaan
pengorganisasian atau pengelolaan, pengaktualisasian, dan pengantar pengontrolan atau evaluasi dari sebuah peristiwa. Ini searah dengan proses-proses manajemen sebuah pendidikan Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.